Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Lumarawane dengan NIM P07172323037. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dalam PPT yang berjudul Komponen-komponen Sistem Teknologi Informasi Laboratorium Medis. Komponen yang pertama dari teknologi sistem informasi laboratorium medis yaitu perangkat keras, perangkat lunak, database, perangkat jaringan, dan pengguna. Yang pertama yaitu perangkat lunak. Karakteristik dari komponen ini adalah adanya wujud yang nyata sehingga dapat dilihat dan disentuh. Perangkat lunak terdiri dari monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, dan lain sebagainya. Berbagai jenis perangkat keras tersebut dapat diinput, output, proses, dan komunikasi. Dikategorisasikan menurut fungsinya menjadi 4 kategori, yaitu peralatan. Yang pertama itu peralatan input pada perangkat keras. Memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem. Data tersebut dapat berupa data mentah sebagai pengolah data mentah. Beberapa jenis perangkat keras input antara lain adalah keyboard, mouse, mikrofon, light pen, barcode reader, webcam, scanner, joystick, dan touchscreen. Selanjutnya itu peralatan output pada perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data mentah. Informasi tersebut dapat berupa gambar, narasi, angka, suara, dan video. Berbagai jenis perangkat keras yang tergolong sebagai peralatan output antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan proyektor. Selanjutnya itu peralatan proses. Perangkat keras yang tergolong ke dalam peralatan proses memiliki fungsi untuk menerima data dari hardware input, kemudian mengolahnya sesuai menggunakan aplikasi yang sesuai, dan menyajikannya melalui perangkat keras output. Beberapa jenis perangkat keras proses adalah Central Processing Unit atau CPU, selanjutnya itu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Register, PGA, dan Sound Card. Selanjutnya yaitu peralatan komunikasi. Perangkat keras yang tergolong sebagai peralatan komunikasi berfungsi untuk mendistribusikan informasi hasil pemrosesan dalam sistem informasi. Tersebut disampaikan kepada seluruh pihak yang menjadi pengguna sistem informasi atau yang ditunjukkan untuk menerimanya oleh pengguna sistem informasi. Beberapa jenis peralatan komunikasi yang menjadi perangkat keras dari sistem informasi antara lain adalah modem, hub, network card, WAP, dan wireless modem. Selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Berbeda dengan hardware yang memiliki wujud atau fisik yang nyata, maka perangkat lunak adalah komponen sistem informasi yang tidak berwujud fisik. Perangkat lunak meliputi seluruh mekanisme kerja dari sistem informasi serta menjadi otak dalam operasi untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan pengguna sistem informasi. Perangkat lunak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu software system, software aplikasi, dan software bahasa pemrograman. Pada software system, jenis ini dapat berupa sistem operasi, sistem komunikasi, dan sistem utilitas. Yang kedua yaitu software aplikasi. Software jenis kedua ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu software aplikasi yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus. Software aplikasi umum contohnya aplikasi analisis data, aplikasi manajemen, dan lain-lain. Software aplikasi khususnya merupakan aplikasi yang dirancang untuk dikembangkan sebagai pelengkap atau pengembangan dari aplikasi umum. Dan yang ketiga yaitu software bahasa pemrograman, yaitu software bahasa yang dibagi menjadi 2, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal, Visual Basic, Basic Boolean, bahasa C, dan lain-lain. Dan bahasa pemrograman rendah seperti bahasa assembler dan bahasa mesin.
Selanjutnya yaitu database. Database adalah kumpulan file yang berisi data dan informasi. File-file yang dianggap penting perlu untuk dikumpulkan dan ditata dengan tertib agar memudahkan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengakses dan menggunakannya. File-file tersebut dapat berupa file mengenai internal organisasi, para pihak yang menjadi rekan bisnis, hingga masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau pengguna jasa dan barang yang diproduksi organisasi. Banyaknya ragam file yang disimpan menuntut adanya desain database yang baik agar memudahkan dalam menyimpan sekaligus mengakses file. Faktor kunci yang menentukan dalam desain database yang baik adalah model data, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan berbagai entitas data yang ada dalam database dan menjelaskan keterkaitan antara entitas data tersebut. Adapun makna dari entitas data adalah data yang telah terkategorisasi dan digunakan untuk mewakili pihak-pihak yang berbeda dalam file di database. Selain dapat berdasarkan entitasnya, data dalam database juga memiliki atribut yang perlu ditetapkan sesuai dengan entitasnya masing-masing. Contohnya, untuk entitas adalah file dengan nama student dengan atribut yang menjelaskan rincian dari file-file yang berada dalam entitas student, seperti nama, alamat, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Setiap file juga harus dilengkapi dengan pengenal utama atau primary key dan atau pengenal kedua atau secondary key, sehingga file tersebut dapat dengan mudah diperoleh, diperbarui, dan diurutkan. Selanjutnya yaitu network. Sistem informasi tidak hanya menawarkan output berupa informasi berkualitas, namun juga memiliki keunggulan berupa adanya fitur yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan pihak lain yang menjadi pengguna sistem informasi. Interaksi tersebut dapat terjadi karena adanya perangkat komunikasi yang menjadi bagian dari sistem komputer dalam sistem informasi serta karena adanya dukungan jaringan atau network dan internet. Fitur telekomunikasi terdapat dalam sistem informasi karena adanya perangkat komunikasi yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berfungsi untuk mendistribusikan informasi hasil pemrosesan dalam sistem informasi. Beberapa jenis peralatan komunikasi yang membentuk komponen telekomunikasi dari sistem informasi antara lain adalah modem, hub, network card, WAP, dan wireless modem. Selanjutnya yaitu ada Local Area Network atau LAN. Pada network, tergolong jenis jaringan yang memiliki kerumitan paling rendah karena hanya menghubungkan antara komputer dengan server yang berada pada satu tempat atau gedung yang sama. LAN biasanya digunakan oleh organisasi untuk memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi antara pengguna komputer yang berada dalam wilayah organisasi. Selanjutnya yaitu ada Metropolitan Area Network atau MAN pada network. Setiap gedung yang memiliki LAN di dalamnya dapat terkoneksi dengan gedung lainnya melalui MAN. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa MAN merupakan jaringan yang menghubungkan antara LAN yang berada di tempat-tempat yang berbeda, namun masih dalam kawasan yang sama, yang memungkinkan dilakukannya penggabungan jaringan. Selanjutnya yaitu ada Wide Area Network atau WAN. Pada network, selain dapat terhubung dalam satu wilayah, terdapat juga jaringan yang dapat menghubungkan pengguna komputer yang berada di lingkup yang jauh lebih luas, yaitu WAN. Jaringan ini bahkan mampu memfasilitasi komunikasi interaktif antar pihak yang berada di negara atau benua yang berbeda. Jika MAN merupakan jaringan yang menghubungkan LAN antar gedung dalam satu wilayah, maka WAN memiliki cakupan yang lebih luas karena menghubungkan LAN dari gedung-gedung yang berbeda dan terletak pada wilayah yang juga berbeda. Selanjutnya itu brainware. Brainware itu seluruh peralatan baik yang sifatnya tradisional maupun sangat canggih tidak dapat menjalankan fungsinya jika tidak terdapat manusia atau people
dan menjadi pengguna dan penggerakannya, termasuk pada sistem informasi. Manusia memiliki peran yang krusial, mulai sebagai perancang, pengembang, pengguna, serta perawat seluruh komponen lain dari sistem informasi. Pelaksanaan peran manusia terhadap sistem informasi melalui mekanisme interaksi yang secara sederhana dapat digambarkan dalam bentuk proses sebagai berikut. Interaksi antara manusia dan sistem informasi dikenal dengan istilah UHCD atau User Human Computer Development. Selanjutnya yaitu pada komponen-komponen brainware itu terdapat user atau U atau pengguna merupakan pihak-pihak yang menjadi pengguna SIBK, baik yang tergolong pengguna secara individual atau korporat seperti organisasi, perusahaan, atau suatu lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu human atau manusia, merujuk pada pihak yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan sistem informasi, baik sebagai pengguna, perencana, pengembang, atau perawatnya. Dalam konteks interaksinya dengan SIBK, perihal manusia juga berkaitan dengan penggunaan bahasa pemrograman untuk menghubungkan manusia dengan sistem informasi dan interaksi antar manusia dengan sistem komputer. Selanjutnya itu ada komputer, merujuk pada bagian-bagian dari sistem komputer yang memfasilitasi interaktivitas dengan manusia, mulai dari peralatan yang termasuk bagian input dan output, model dialog atau komunikasi dengan manusia yang diinstal, serta model penyajian data atau informasi yang dapat diakses dan dilihat manusia menjadi pengguna SIBK. Selanjutnya yaitu development atau pengembangan, merujuk pada berbagai proses pengembangan untuk meningkatkan utilitas dari sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya.